Salam sejahtera, salam sehat, salam damai dalam kasih Tuhan. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, bertemu kembali dengan saya, Loren Atrik. Pada kesempatan kali ini, kembali saya ingin berbagi, kembali saya ingin men-sharingkan tentang bagaimana melakukan kolaborasi dalam kelas Microsoft Teams ini kalau kita mau menggunakan handphone Android atau tablet yang Android. Pada bagian yang lalu saya sudah men-sharingkan bagaimana melakukan kolaborasi tetapi itu menggunakan laptop. Nah, hari ini akan saya coba sharekan bagaimana cara melakukan kolaborasi dalam Microsoft Teams menggunakan handphone Android atau menggunakan tablet Android. Dengan harapan ketika pembelajaran, karena PJJ ini banyak sekali anak-anak yang menggunakan handphone, tidak menggunakan laptop. Dengan demikian, untuk anak-anak yang menggunakan handphone Android pun dapat tetap bisa berkolaborasi bersama dengan teman-temannya di dalam kelompok maupun bersama-sama dengan guru dan teman-temannya di dalam kelasnya. Sehingga anak-anak tetap mampu untuk berkomunikasi melalui Meet atau rapatnya dan sekaligus bisa berkolaborasi dalam mengerjakan apakah itu PowerPoint-nya, apakah itu Excel-nya, ataupun misalnya itu Microsoft Word-nya. Itu bisa dilakukan oleh anak-anak meskipun menggunakan handphone. Dengan catatan ini adalah bagi anak-anak yang sekolahnya sudah menggunakan Microsoft Teams di dalam pembelajarannya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, selamat mengamati, selamat mencoba. Semoga ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Selamat untuk memperhatikan dan mencoba apa yang saya sharekan ini. Nah, Bapak Ibu dan terutama anak-anak yang terkasih, kalau kalian menggunakan handphone atau tablet Android untuk ikut pembelajaran di dalam kolaborasi menggunakan Microsoft Teams, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Nah, oleh karena itu ada dua aplikasi yang mesti diinstal terlebih dahulu di handphone atau di tablet kita supaya bisa mengikuti kolaborasi baik di kelas maupun di dalam kelompok dalam kegiatan pembelajaran menggunakan Microsoft Teams. Oke, langsung saja kita lihat, langsung kita masuk ke handphone kita, ya, kita lihat di handphone kita, lalu kita cari Play Store di situ. Nah, kita klik Play Store yang ada di sini, lalu kemudian nanti akan muncul di sini ya. Nah, di bagian atas ini, silahkan yang pertama-tama kita install terlebih dahulu. Kita cari di sini adalah Microsoft Teams-nya. Silahkan di sini nanti diketikkan ini, Teams. Ya. Nanti dengan Teams ini akan muncul beberapa pilihan. Silahkan saja nanti untuk diketikkan di sini lalu dipilihkan Microsoft Teams. Nah, seperti ini ya lambangnya. Nah, ini seperti ini. Nah, kebetulan di tablet saya ini sudah terinstall Microsoft Teams-nya. Nah, silahkan nanti tinggal buka saja kalau sudah diinstal. Tapi bagi yang belum terinstall, nanti di sini akan muncul perintah untuk menginstal. Nah, silahkan nanti diklik untuk diinstal. Nah, setelah selesai untuk menginstal dari Microsoft Teams-nya, lalu silahkan nanti bisa langsung login, ya. Login dari Microsoft Teams-nya itu, dari apa yang sudah diinstal itu, silahkan login menggunakan akun yang sudah diberikan oleh sekolah. Nah, silahkan akun yang diberikan oleh sekolah itu dipergunakan untuk login, ya.
untuk masuk di dalam Microsoft Teams-nya, sehingga nanti tidak perlu harus login terus. Jadi karena aplikasi ini langsung on terus selama tidak di logout. Lalu yang kedua, kita kembali lagi ke Play Store-nya, ya. Di Play Store tadi kalau sudah menginstal Microsoft Teams-nya, kita lanjut install yang kedua. Nah, di sini di bagian atas ini kita ketikkan saja di situ Microsoft Office. Nah, silahkan pilih untuk Microsoft Office-nya, lalu kemudian silahkan untuk diinstal Microsoft Office-nya. Ini ya, yang lambangnya yang seperti ini. Nah, Microsoft Office ini artinya apa? Nanti secara paket sudah terinstall itu nanti untuk Microsoft Word-nya, Excel, PowerPoint, dan sebagainya itu. Nah, silahkan ini diinstal, mau login juga boleh, mau tidak login pun juga tidak masalah ya. Kalau yang harus login yang tadi Microsoft Teams-nya. Nah, setelah selesai terinstall, maka dua aplikasi itulah nanti yang akan kita pergunakan untuk berkolaborasi di dalam Microsoft Teams. Kalau Bapak Ibu Guru men-share tugasnya dalam bentuk PowerPoint, dalam bentuk Word, ya, dalam bentuk Excel, lalu kalian atau anak-anak mau berkolaborasi di dalam kelompok ataupun juga berkolaborasi bersama dengan Bapak Ibu Guru. Nah, setelah Bapak Ibu Guru memberikan tugas untuk kolaborasi itu, silahkan saja anak-anak untuk membuka Microsoft Teams-nya. Ya, setelah ini dibuka untuk Microsoft Teams-nya, lalu kemudian masuk di dalam kelasnya. Nah, sekali lagi ini saya masuk di kelas belajar saja. Nah, kalau misalnya kolaborasinya dalam bentuk kelompok, ya silahkan masuk di dalam kelompoknya. Ini bagi kelas besar yang sudah ada kelompok-kelompoknya di dalam kelas itu, silahkan ya masuk di dalam kelompoknya. Tetapi kalau kolaborasinya itu di dalam kelas, langsung secara klasikal, ya tinggal masuk di dalam kelasnya saja. Ya, kita coba ini misalnya masuk di dalam kelompok. Nah, ini Pak Atrik masuk di dalam kelompok Yohanes. Ini sebagai siswa ini ya. Nah, lalu kemudian, nah di sini sudah ada PowerPoint. Ya, oh ternyata penugasan dari Pak Atrik dalam bentuk PowerPoint. Ya, nah nanti kemudian setelah itu, setelah masuk di sini kita menunggu karena kolaborasi berarti nanti akan ada undangan untuk mengadakan meet. Sehingga dengan demikian selain kita mengerjakan PowerPoint bisa sambil berdiskusi atau sambil mendengarkan penjelasan guru itu melalui Meet yang dibuat oleh guru atau yang dibuat oleh anggota kelompok lain. Ya. Nah, ini sebagai contoh nih ya. Nah, ini untuk PowerPoint-nya. Ya, silakan nanti untuk dibuka tapi karena kita menggunakan handphone, kita tunggu terlebih dahulu notifikasi dari untuk mengajak rapat atau mengajak meet-nya. Nah, ini. Nah, contoh. Ini PowerPoint-nya ada di atas, lalu kemudian ini sudah ada undangan untuk rapat. Ya. Undangan untuk rapat atau meet, lalu kemudian kita langsung gabung. Ya, ini undangan rapatnya, lalu klik gabung dulu. Nah, setelah kita klik gabung di sini, nanti akan muncul, nah kita sudah masuk. Ini sebagai muridnya, lalu di sini tadi sebagai gurunya. Nah, anak-anak yang terkasih, ketika kita sudah bergabung di dalam Meet ini, ya, jangan lupa di sini ketika ketika kita bergabung, sudah bergabung, di bagian atas ini nggak ada pemberitahuan apa-apa. Silahkan diklik di bagian tengah sini. Ya. Diklik di bagian tengah sini, maka ketika di bagian tengah ini kita klik, nah, nanti di bagian atas ini akan muncul ini pemberitahuan tentang rapat yang sedang berjalan ini atau meet yang sedang berjalan ini. Nah, sekarang bagaimana caranya kita berkolaborasi?
dengan adanya tugas PowerPoint di dalam kelompok tadi atau di dalam kelas tadi, nah silahkan anak-anak ketika sudah muncul ada pemberitahuan atau ada notifikasi rapat di sini, sementara kita sudah masuk di dalam rapatnya sendiri, kita klik saja ini tanda panah yang ada di sini. Nah, ini kita klik tanda panah ini, maka otomatis rapat ini atau Meet ini akan terminimize. Iya. Nah, kalau menggunakan tablet Pak Adrik ini tidak muncul, tapi ada HP-HP yang muncul minimize. Jadi mungkin di kotak di sini kecil untuk rapatnya atau Meet-nya ya. Muncul di sini atau di atas ini, itu bisa dipindah-pindah ya. Tinggal diklik, digeser saja kalau nutupin materi. Nah, setelah kita klik, otomatis video call-nya tadi ya, atau meeting-nya atau rapatnya tadi itu sudah terminimize. Nah, barulah kita klik PowerPoint-nya yang mau untuk kolaborasi itu. Nah, di sini PowerPoint kita klik. Nah, ya apa yang terjadi? Nah, ini contoh, ini tugas PowerPoint-nya. Tapi, anak-anak yang terkasih, kalian belum bisa untuk secara langsung ngotak-ngatik ini untuk kolaborasi. Ya, ini masih tetap dengan rapat, dengan ngobrol bersama teman dalam kelompok, atau gurunya yang sedang memberikan penjelasan, bisa saja ini tetap muncul ya. Nah, tetapi anak-anak belum bisa untuk mengubah-ubah ataupun mengisikan yang ada di sini. Nah, apa yang kita lakukan untuk dapat melakukan kolaborasi ini? Coba perhatikan di bagian pojok kanan bawah. Nah, ini ada lambang PowerPoint, karena tugasnya dalam bentuk PowerPoint. Nah, ini kita klik PowerPoint yang ada di sini, dan ketika kita klik PowerPoint di situ, nanti udah berubah lagi seperti ini. Nah, ya, lambang PowerPoint-nya sudah hilang, sudah tidak ada. Tetapi ini pun juga belum bisa untuk kita lakukan kolaborasi. Maka ini harus kita klik di tengah sini, kita klik 2 kali, maka akan munculnya seperti ini. Nah, anak-anak kalau sudah seperti ini, maka anak-anak sudah bisa melakukan kolaborasi bersama dengan teman di dalam kelompok, ataupun bersama dengan guru sambil tetap meet seperti tadi, ya, sambil tetap melakukan meeting atau video conference tadi bersama dengan teman-teman atau bersama dengan Bapak Ibu guru. Kalau kebetulan ini PowerPoint-nya hanya 1 slide ya. Nah, kalau misalnya nanti lebih dari 1 slide, yang di bagian bawah ini slide 1, slide 2, slide 3, dan seterusnya, itu akan muncul di sini. Bahkan anak-anak bisa menambahkan slide-nya di sini. Bagaimana dengan anak yang lain? Anak yang lain di rumah sama, bisa melakukan kolaborasi bersama dengan teman-temannya, bersama dengan kelompoknya dalam kegiatan pembelajaran ini. Dengan demikian, anak-anak bisa berkomunikasi langsung melalui Meet tadi dengan teman-temannya, dengan Bapak Ibu guru, sekaligus bisa juga mengerjakan bersama-sama tugas PowerPoint yang ditugaskan oleh Bapak Ibu. Nah, misalnya ini kita klik, lalu kemudian muncul seperti ini ya. Kalau sudah muncul seperti ini bisa kita klik, lalu kemudian kita pindahkan, kita ubah, atau kita masukkan komentar, atau mau ditambahkan apa saja silahkan. Seperti kalau anak-anak melakukan membuat PowerPoint seperti biasa. Tetapi ini secara online. Nah, itu anak-anak yang terkasih. Misalnya ini dipindahkan ke sini, lalu kemudian buat pengaturan yang baru, silahkan ya. Nah, anak-anak yang terkasih, setelah itu nanti selesai, ya, setelah PowerPoint ini selesai atau kolaborasi ini selesai dilakukan, silahkan lalu kemudian ya back aja, kembali saja, atau menutup PowerPoint-nya itu dengan kembali saja. Nah, kemudian setelah itu masuk ke dalam ini, ya, ke dalam kelasnya tadi atau di dalam kelompoknya tadi.
Nah, lalu bagaimana mengakhiri rapatnya? Nah, ini ada tulisan di sini, ketuk untuk kembali ke rapat. Wah, ini sudah 24 menit tadi ya, misalnya. Sudah 24 menit itu kerja dalam kelompok atau kolaborasi bersama dengan Bapak Ibu guru. Nah, silakan aja ini diklik di sini, maka otomatis kita akan muncul dan kembali di dalam meetingnya tadi. Nah, dengan demikian, anak-anak dan juga bersama dengan Bapak Ibu guru bisa meeting bersama, lalu kemudian berkolaborasi untuk mengerjakan tugas-tugas bersama. Anak-anak di rumah dengan menggunakan handphonenya bisa mengisikan PowerPoint-nya. Kebetulan ini tugasnya menggunakan PowerPoint. Tapi kalau misalnya tugasnya menggunakan Word, ya anak-anak bisa mengetikkan di Word-nya ini untuk berkolaborasi bersama dengan teman-teman yang lain. Nah, ini anak-anak yang terkasih yang berkaitan dengan bagaimana menggunakan handphone ketika kita mau berkolaborasi di dalam pembelajaran jika sekolah kita sudah menggunakan Microsoft Teams. Demikian anak-anak dan Bapak Ibu yang terkasih, semoga ini dapat bermanfaat. Tuhan senantiasa memberkati kita semua.